kita cari yang ipit lado. Ini kali. Keripik balado dan coklat. Telur goreng kan kita ambil. Jadi banyak yang halus. Kita bikin sambal kacang. Cabai kering bisa untuk sambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan sedang berada di pusat oleh-oleh terbesar yang ada di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang, di Keripik Balado Christine Hakim. Siapa yang nggak kenal dengan Keripik Balado Christine Hakim? Hampir semua wisatawan dan masyarakat Sumatera Barat pasti kenal dengan Keripik Balado Christine Hakim. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan akan belanja, akan melihat seperti apa proses pembuatan Keripik Balado di Christine Hakim. Dan kita nanti juga akan berbincang-bincang dengan ownernya langsung, Ibu Christine Hakim. Mudah-mudahan beliau ada di sini ya. Kita nanti akan tanya-tanya apa saja yang dijual di pusat oleh-oleh Christine Hakim yang ada di daerah Lubuk Buaya ini. Nah, di sini kita melihat sahabat Gumilang, walaupun ini lokasinya pusat oleh-oleh ini berada di Kota Padang, Sumatera Barat, tapi toko oleh-oleh ini juga menjual souvenir-souvenir khas Bukit Tinggi, Istana Bahasa Pagaruyung. Jadi souvenir-souvenir seluruh Sumatera Barat itu ada di sini. Mungkin sahabat Gumilang yang liburan dari Bukit Tinggi, mungkin dari Batu Sangkar, lupa bawa souvenir dan sudah berada di Kota Padang dekat bandara, boleh singgah di toko atau pusat oleh-oleh Christine Hakim ini. Di sini banyak sekali menjual souvenir-souvenir khas Bukit Tinggi dan Istana Bahasa Pagaruyung. Kemudian juga ada souvenir-souvenir lain dari tempat-tempat wisata yang ada di Sumatera Barat ini. Nah, di sini kita juga bisa melihat selain keripik balado, di sini juga Christine Hakim memproduksi karak kaliang ya, yang angka 8 warna kuning ini. Ini juga khas dengan Sumatera Barat. Kemudian di sini kita melihat ada tulisan daging basah. Nah, di sini ditempatkan di seperti miniatur jam gadang. Kemudian kita baca di sini ada teh hitam kayu aro. Nah, selain menjual khas produk andalan Minangkabau, di sini juga menjual produk-produk dari luar Sumatera Barat seperti teh hijau kayu aro tadi. Nah, sahabat Gumilang, kalau ke Sumatera Barat atau ke Ranah Minang, itu belum ke Ranah Minang kalau belum pernah nyobain rendang aslinya di Ranah Minang. Nah, mungkin sahabat Gumilang ada yang nggak sempet nih makan rendang di Kota Padang langsung. Boleh dibawa pulang kampung atau boleh dibawa ke kota tujuan. Mungkin dibawa ke Jakarta, ke Kalimantan, Papua. Inilah rendang kemasan yang kita bisa buat oleh-oleh keluarga kita di rumah. Nah, di sini banyak sekali olahan rendang. Ada rendang bili, rendang telur, rendang pakis, bermacam-macam. Di sini di Christine Hakim ini tidak hanya dijual satu produk rendang aja atau satu merek rendang Christine Hakim, tapi di Christine Hakim ini uniknya menjual juga rendang dengan merek lain. Seperti ini ada rendang Zara. Nah, rendang Zara ini juga terkenal dengan rendang ikan bilihnya Danau Singkara. Jadi di sana kalau mau mencari oleh-oleh yang lengkap itu ada di Christine Hakim. Di sini banyak sekali produk-produk UMKM yang bukan hanya milik Christine Hakim, tapi banyak dari UMKM yang ada di Sumatera Barat. Di sini ada gelamai juga. Kita akan melihat atau kita akan berbincang-bincang dengan ownernya langsung, Ibu Christine Hakim. Penasaran sana kira-kira Mbak ya rasanya? Kan? Ini opak. Opak, oke. Oh, kalau opak kan dari hijau. Oke. Cuma kan jamur digoreng. Coba ya udah sana. Capek ladu. Itu lama. Jadi kalau itu dibagi oleh elok kan, nggak makan hanya satu tuk lagi pas makan satu. Memang dari segi pengemasannya memang praktis ya Ibu. Iya. Dan memang sambalnya di sana memang sambal khas Christine Hakim Mbak. Iya. Pedas manis. Mulai Pedas dikat. manis. Jadi, pedas padi, manis,
satu. Oke, balance semuanya ya Ibu ya. Ini sudah opak ya, opaknya. Ini kan saya dapat ide waktu di mana bikin kemasan kekinian. Oke. Jadi setelah ini saya buat waktu ini kan waktu sebelum goreng ya, kiranya terbanyak satu kantong tuh yang kecil-kecil yang halus. Itu biasanya dibuang ya kan? Itu langsung saya kalau kali gimana bisa tidak terbuang. Yang tidak terpakai itu yang ini. Oke, berarti itu oke. Jadi waktu digoreng, sebelum goreng kan kita ambil. Jadi banyak yang halus. Jadi nggak mungkin kan ini saya dibuang. Saya bikin sambal kacang. Sambal kacang. Ini kita coba ya. Bahan bakunya tetap ubi ya Ibu? Yang ini, Oh, gitu. ini bahan ini opaknya yang halus sisa-sisanya. Sisanya mungkin tetap diolah dipergunakan dengan baik ya Ibu? Iya, biasanya kalau di orang itu kan buang kasih makan sapi atau mana. Nah ini dia, kami coba nih. Oke, weh coba ya dari sana. Ada kacangnya ini. Ini mana kacang? Coba ini bisa bikin sambal ya. Ada kacangnya. Nampak? Ini ada kacang. Nah, cabai kering bisa untuk sambal. Itu namanya kerupuk kerupuk Spesial spesial sambal kacang. Lama banget Ibu, tapi ada yang kurang Bu. Kurang nasi. Oke Bu. Ada kacang coba. Oke. Ini kacang. Oke, nah Ibu, itu tadi kan dari yang opak sama itu kan emang variannya yang padah ya Bu. Ada nggak sih Bu yang nggak padahnya gitu Bu? Yang enggak pada keripik. Oke, mungkin boleh direkomendasikan Ibu kira-kira yang mana Ibu? Kalau ikan kan ori ini. Yang original Bu. Nah, Oke, ini ori ini. Kita buka semua ya. boleh Bu. Ini ori. Kita cobain semuanya di sana. Oke. Jadi kalau mau makan ori ini. Oke, berarti buat pemirsa yang mungkin kurang bisa makan pedas atau nggak pedas, di sini juga banyak variannya nih. Salah satunya produk yang singkong yang originalnya. Ini ori ya. Oke, coba ya di sana. Ini ori ya. Yang ori yang menonjolkan rasa khas dari singkongnya. Oke, baru 3 Bu. Minumnya mana? Minum tuh bantu dong. Minumnya. Baru 3 produk Ibu. Kira-kira ada nggak sih Bu produk yang lain? Ada Oke. juga. Mau coba lagi nih. Boleh ya Bu. Kasih ke kantong atau Jangan minta sih. Oke Bu, banyak banget sih Bu produk yang kayak cubuan isiko lama-lama bana dari kemasannya menarik banget di sana. Nah, dan yang kayak pengen tanya Ibu, kira-kira nih Bu, untuk varian-varian yang ada harganya berapa kira-kira Ibu? Warna hitamnya kira-kira berapa Ibu? ini kan 15.000. Ini 15.000. Kalau ini 15.000. Oke, Kalau yang setengah kilo itu 50 berapa? Setengah kilo 52. berarti memang harganya tuh dimulai dari 15 ribuan aja ya Iya. Bu. Sudah bisa menikmati jajanan khas Minang dengan kemasan yang menarik ini. Nah Bu, karena kan di rantau kan namun mungkin langsung abi dong Bu setelahnya. Kira-kira untuk produk-produk yang lagi dikemas secara menarik itu tahannya berapa lama Bu? Oh ini tahan. Ini tahan sampai 6-8 bulan tidak apa-apa. Cabenya tidak rusak. Ini tidak mau melempet. Mau iko sampai 8 bulan dipipik lado lagi begitu. Tidak melempet nih. Ini lado kan sampai 8 bulan tidak melempet. Tapi kan tak mungkin dibiarkan begitu. Sehari sih lebih mau Ibu. Ayo laku. Kalau itu makanan kita, makanan daerah khas kare-kare. Kare-kare, oke. Itu dari daerah mana Pak? Mungkin tinggi Ibu. Ini kare itu semua dari daerahnya. Itu sepi. Ikonnya karena talua tuh. Ikon nggak ada tempat lain loh. Kalau ikon wisata atau orang Banjo kita kucurkan karena nggak tahu tandunya dong. Itu apa kok? Tandu dirandang. Radang kalau kira-kira khas dari daerah mana? Payakumbuh. Payakumbuh. Kalau dulu zaman dulu orang itu setahun sekali waktu lebaran, nggak ada dipasarkan dong. Itu cuma dendeng daging sapi. Ternyata masih banyak varian-varian Ini dendeng lainnya. Ini singkong, daun singkong. dendeng daun singkong. Ini
Dan Jadi juga kan singkong ini juga dendeng jantung pisang nih pemirsa. macam-macam ya. Oke. Menu baru ya, titip balado coklat. Kalau mencoba sadungnya kekanyangan gitu. Oh, iya. Nah, satu yang menarik Ibu yang masih terngiang-ngiang di kepala Kaira, Ibu tadi menyabuin ada keripik singkong tapi pakai coklat. Oh, itu nama coklat keripik balado. Coklat keripik balado. Nah, Nah, dua macam coklat, emping jagung. Oke, ada Ikonnya Oke. emping jagung tuh. Oke. Awak beli coba lihatnya. Kita coba ya. Jadi Bu, Ah, aman jadi Ibu. Ibu, ya. Oke. Emping jagungnya iko. Oke, pemirsa, jadi memang ada nih varian baru dan juga inovasi baru dari Christine Hakim, yaitu keripik singkong rasa coklat dan juga emping jagung rasa coklat. Kira-kira gimana ya rasanya? Yuk kita cobain aja. Nah, yuk. Sini. Kita coba. Coklat tuh. Awak taruh di kasir. Oke, Jadi kena. kan campur juga kan. Kan cuma coklat sedikit lah. Kasih taruhnya. Ikonnya. Ikon emping jagung. Oh, ternyata coklat. Oke, berarti bentuknya bukan keripik, ya memang daging coklat ya Bu. Memang kita makan coklat. Oh, Memang oke. dalamnya keripik. Kita Oke, buka ya. boleh Bu. Berarti meniru ala-ala coklat Dubai. Iya. Oke. Kalau kita buka kan dalamnya. Iya. Kita disiram coklat. Jadi memang varian isinya itu ada keripik singkong dan juga ada emping jagung Ah. nih pemirsa. Ini coklat tetapnya, coklat, ya kan? Oh, coklat, ya kan? Oke. Ini apa ini? Oh, salah buka. Ini emping jagungnya. Oh, emping Ini jagung. emping jagung di dalam. Yuk Berarti makan. ini variannya emping jagung ya? Nah, Ibu? emping jagung dalamnya emping jagung. Ini memang produk signature-nya by Christine Hakim ya, Iya, Ibu. unik. Coklatnya ada pabriknya di dalam panjang. UKM punya. UKM, oke. Kita kasih jagung tuh, saya suruh bikin. Saya kasih lado sama jagung nih bikin. Dia berhasil. Oh, Rasanya berarti masuk. memang produk ini kolaborasi ya Bu ya? Coklatnya Ah. dari Padang Panjang tapi ubinya dari Christine Hakim sendiri. Iya. Oke, menarik Tapi ada banget. sedang Oke. jadi nanti ide saya yang suruh. Nah, kan pakai merek saya jual untuk saya. Oke. Nah, kalau misalnya ada pemirsa yang tertarik nih Bu, kira-kira bisa mendapatkan coklat ini dengan harga berapa nih? Kita jual sini 30.000. 30.000. Oke, tapi menurut saya setelah mencoba ini worth it banget sih buat dijual 30.000. Dan coklatnya enak, dari isi dalamnya pun ada emping jagung dan juga ada singkong badaso warna Bu. Oke. Unik kan? Unik. Ya, emping jagung tapi ada rasa kacang. Bener Bu. Rasa kacangnya. Oke, berarti memang nggak pakai kacang ya Iya. Ibu? Oke. Mamping, tapi rasanya tuh masuk Oke. seperti kacang kan? Betul Bu. Unik. Oke. Kita cari yang ipit lado. Ini kali. Oke, keripik balado dan coklat. Kira-kira gimana sih? Tanggal sini. Iya, kira-kira gimana sih perpaduan rasanya nih pemirsa antara coklat dan juga keripik balado yang notabene-nya itu pedas manis. Ini utama kan coklat. Jadi kita makan terus coklatnya duluan. Kita coba ya pemirsa. Nggak sampai enak aja. Oke, mungkin bisa dilihat pemirsa ini coklat yang di dalamnya ada keripik balado. Oke, kita coba ya. Tamunya terus coklat duluan. Habis itu baru terasa adanya kan. Perpaduannya unik ya Ibu ya. Di dalam itu pedas manis, sementara coklatnya manis. Oke. Kayaknya Rasa manis deh. iya. Oh, terasa ipitnya. Oke, pemirsa buat kamu yang memang pengen nih merasakan jajanan khas dari ranah Minang yang pengen rasanya unik, yang anti mainstream, kayak ini cocok banget nih buat kamu. Coklat keripik balado, coklat isi ampiang jagung. Oke, berarti memang di antara ketiga produk ini memang sangat menarik sekali ya Bu, perpaduan yang unik antara sebenarnya produk ini kan nggak lazim dicampurin orang ya Bu ya, tapi Christine Hakim berhasil menginovasikan produk-produk ini. Nah, tapi kan tadi kayak cerita Bu, kan dia merantau. Kurang Minang, nggak lengkap rasanya merantau tanpa membawa rantau. Oh iya tuh. Oke, nah mungkin Ibu bisa rekomendasi nah Bu,
soalnya kayak cari-cari tadi ada produk-produk rendang yang kayaknya lama banget ibu. Iya. Ada bu rekomendasi dari ibu kita Awak lihat seorang ada dapurnya di belakang. Oke, mungkin boleh tunjukkan produknya bu. Boleh. Oke. Nanti bawa produknya ada nah, tapi mau cari dapur di belakang ya. Oke, boleh bu. Oh. Berarti mungkin itu angka produknya dulu ya bu ya. Ah, iya. Oke. Yuk pemirsa. Lo produk rendang seorang. Maksudnya rendang dia awak lah gue rendang kan. Awak mau jual rendang orang. Soalnya laku. Ya sebab orang suka jadi itu saya rendang. Maka itu nggak usah takut bersaing. Produk orang juga. Nah dan ibu bilang ibu nggak takut bersaing. Nah berarti ada confident produk ibu ada keistimewaan dibanding produk orang lain. Kira keistimewaan produk rendang ibu Christine apa kira-kira? Dan rendang punya lama saja. Tapi pasti ada beda. Oke. Yang ibu pun sama pasti ada beda. Itu rendangnya kan. Nah, tapi kalau itu rendang awak kok kan awak itu rendang Padang nomor 1. Awak nggak bilang rendang awak nomor 1 itu. Rendang Padang nomor 1. Memang rendang Padang terkenal kan. Jadi memang ada sentuhan khas tangan produk Christine Hakim itu yang membedakan dengan produk yang lain. Sekarang makin penasaran bu, kira-kira bahas ibu proses produksinya ibu, kira-kira bisa nggak bu ibu tunjuk proses produksinya? Boleh, nanti orang saya bawa ya. Oke boleh. Kalau anak dapur bawa, nonton kita ada acara. Jadi nanti sama orang dapur ya ibu. Iya, orang dapur, Oke, ya. so pemirsa kita bakalan meliput nih ya gimana sih proses pembuatan jajanan dan juga makanan-makanan yang menarik tadi. So yuk ikutin aja. Oke sahabat Gumilang, setelah kita tadi berbincang-bincang dengan ownernya langsung Ibu Christine Hakim yang berada di pusat oleh-oleh Christine Hakim yang ada di daerah Lubuk Buaya, perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman. Nah, saat ini kita diizinkan masuk ke dapurnya langsung, dapur Christine Hakim. Di sini kita akan melihat bagaimana proses produksi keripik balado Christine Hakim. Nanti kita akan masuk ke dalam bersama tim untuk melihat, untuk mengobrak-abrik dapurnya Christine Hakim. Seperti apa sih proses pembuatan yang dilakukan di dapur Christine Hakim ini? Ada apa saja yang dibuat di dalam dapur Christine Hakim ini? Jelas kita proses produksinya itu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Oke, berarti memang singkong-singkong yang ada di sini memang pakai tidak membutuh disesuaikan dengan kebutuhan produksi ya kak ya. Nah satu hal yang Kaira pernah dengar kak, yang pernah Kaira dengar kak, kalau singkong-singkong yang ada di Christine Hakim ini diimpor, bukan diimpor ya, dibawa langsung dari Pariaman, Padang Pariaman ya kak, betul ya kak ya? Nah alasannya apa kak? Jadi singkong yang kita pilih di sini kenapa sih dari Padang Pariaman? Kenapa dari Pariaman gitu ya? Karena untuk teksturnya tadi berbeda, hasilnya nanti berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Kita sudah coba pakai yang di daerah Batu Sangkar, daerah Bukit Tinggi, itu teksturnya itu berbeda pada saat sudah kita goreng. Yang pertama itu kita menggunakan mesin, yang kedua ini manual. Ini bisa di proses pengirisan singkongnya yang nantinya akan jadi keripik balado itu namanya tulisan namanya ini kata ya. Jadi tempat langsung kita sudah lihat sama sekarang itu lebih modern ya kayak menggunakan mesin. Seperti yang bisa pemirsa lihat, ini adalah proses mesin seperti ini dari singkong. Oke kak, udah dicuci, udah diiris, kira-kira apa lagi nih proses pembuatannya? Lebih cuci lagi. Ini 2 kali cuci ya? 2 kali cuci di sini. Jadi setelah kita iris, kita lanjut cuci di sini itu bersih dari api. Kalau ini kan seperti yang kita lihat airnya ini masih putih. Jadi betul-betul air itu harus sampai bening dulu, baru kita jarang dan Buat pemirsa, singkong-singkong yang ada di sini mengalami 2 kali proses pencucian ini. Yang tujuannya tadi adalah untuk menggunakan patin. Sehingga memang singkong yang lanjut nih, proses produksi selanjutnya itu dijamin untuk bersih. Oke kak, udah dicuci nih kak, udah kedua kalinya. Kita kemana lagi kak kira-kira? lanjut ke proses goreng. Oke, kita lanjut pemirsa ke proses menggoreng. Setelah kita selesai goreng, di sini kita tiriskan. Nanti ini kita pilah lagi. Keripik
Iya, sebelum kita kasih lada atau cabai, ini keripik yang kita kecil kita tiriskan. Kita nggak ambil sama lagi. Nah, ya, aku lagi makan ke proses pakai dan masak lado, Oke pemirsa, di sini sudah sama-sama kita lihat dalam proses pelunasan dari keripik balado sistem akhir. Di sini benar-benar masih dikemas secara manual. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.